selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 48. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Dan selamat datang juga buat semua teman-teman yang baru di channel YouTube aku. Halo semuanya, kenalin nama aku Awi dan selamat datang di Psoriasis Talk. Di episode kali ini, episode ke-48, aku akan membahas tentang psoriasis dan juga relationship. Jadi aku juga pernah dapat beberapa DM nih dari teman-teman atau dari sahabat-sahabat psoriasis. Audi tolong dong bahas gimana ya caranya supaya kita tuh yang punya psoriasis bisa berani untuk membuka diri dan juga membuka hati kita untuk lawan jenis atau untuk berhubungan, pacaran mungkin atau yang lain-lainnya. Nah, hari ini aku bakal bahas nih sesuai yang aku tahu dan juga aku alamin. Jadi yang penasaran jangan di skip videonya ya, nonton terus sampai habis. Pertama-tama nih aku bakal sedikit sharing aja pengalaman aku. Jadi sebelum dan juga sesudah aku kena psoriasis tuh gimana sih sebenarnya pengalaman aku dalam berhubungan dengan laki-laki atau dengan lawan jenis gitu ya. Jadi kan aku sakit psoriasis tuh di tahun 2013 sana. Sebelumnya itu aku memang sudah pernah berhubungan nih atau sudah pernah pacaran juga. Dan pastinya ya nggak ada masalah lah karena kan memang belum ada sakit tuh. Nah pada saat mantan aku yang terakhir, mantan yang terakhir itu aku memang pada saat kita tuh udah di end mau putusnya itu, aku tiba-tibanya terdiagnosa sakit psoriasis. Jadi memang akunya sendiri tuh udah susah sama sakit aku ditambah lagi putus, jadi memang double gitulah, stres putus terus juga stres psoriasis. Jadi makanya psoriasisnya semakin membludak dan juga semakin parah. Mulai dari tahun itu di 2012-an, 2013 itu aku memang udah nggak pernah lagi kayak berhubungan sama cowok. Suka-suka aja ya, wajar lah guys, manusia kan, perempuan atau laki-laki pastilah kan ada namanya ketertarikan juga dengan lawan jenis. Dan aku nggak bisa mungkin, aku juga sempat nih suka sama beberapa cowok-cowok juga gitu, mungkin kayak di SMA tuh kayak teman satu sekolah atau mungkin temen les atau mungkin juga pas kemarin aku magang itu juga aku ada yang aku suka, memang ada lah ya beberapa yang aku sukain gitu. Cuman ya udah suka-suka aja, aku nggak pernah berharap lebih atau aku nggak pernah memikirkan gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan cowok ini gitu, gimana caranya supaya aku bisa akhirnya pacaran sama cowok ini. Nah, waktu di tahun 2017-an itu aku sempat ada magang, ada internship gitu di Thailand, dan aku sempat deket sama supervisor aku di sana gitu. Jadi memang kita emang intens gitulah, deket. Oh by the way, supervisornya enggak yang tua atau yang gimana, bukan om-om ya guys. Memang waktu itu aku tuh umurnya kayaknya 19-20. Si supervisor aku nih umurnya kayak 23-24. Jadi ya oke lah, 3-4 tahun aja bedanya, nggak jauh-jauh banget gitu. Dan ya udah kita dekat-dekat biasa aja, tapi memang pada saat itu tuh apa ya, kita nggak, akunya sih udah suka tapi aku nggak tahu kan dia suka atau enggak. Cuma memang kita emang deket-deket yang intens deket gitu ya, kalian tau lah. Dan dia juga bukan cowok Indonesia, jadi aku kan nggak bisa menerka nih deketnya dia gimana, karena kan seperti yang kalian tahu mungkin orang di luar Indonesia tuh friendly-nya tuh kayak friendly banget. Jadi kadang tuh kita tuh suka mensalah artikan sebagai perempuan, dikirain kayak ih dia suka sama gue, ternyata cuma friendly aja. Emang dia tuh attitude-nya atau cara dia berteman sama orang tuh memangnya suka apa sih, rangkul-rangkul atau mungkin suka gitu-gitu. Jadi emang aku ngerasanya kayak oh mungkin dia suka, padahal ternyata mungkin enggak juga, dia enggak suka sama aku. Dan pada saat itu pertama kalinya aku ngerasa sakit hati atau aku ngerasa OMG aku sakit psoriasis nih, makanya dia nggak mau sama aku. Padahal kan aku nggak tahu gitu loh, emang dia tuh tahu aku sakit atau enggak. Emang sih dari physical aku tuh kelihatan kalau emang aku ada psoriasis, karena kan ada di daerah muka, terus juga di tangan. Dan pada waktu itu tuh aku memang kerjanya tuh uniformnya yang dikasih dari kantor tuh memang yang baju tangan pendek, otomatis kan pasti kelihatan. Dan di situ aku tuh minta izin sama bos, boleh nggak aku pakai kardigan? Boleh, cuman kayak nggak boleh tangan panjang. Akhirnya aku tetap kayak ya udahlah, intinya ada spot-spot psoriasis yang terlihat. Mungkin karena itulah juga akhirnya supervisor aku tuh pernah ngeliat si spot-spot psoriasis mungkin. Jadi aku emang nggak tahu dan aku juga nggak mau tahu lagi lah. Tapi di situ pertama kalinya aku ngerasa sakit hati atau aku ngerasa hancur, dimana karena sakit ini tuh aku nggak bisa, cowok tuh nggak bisa lagi suka sama aku, cowok tuh nggak bisa menerima kekurangan yang aku punya di dalam diri ini.
Itu pertama kalinya tuh 2017 aku ngerasa sakit ini tuh menjadi hambatan buat aku suka sama cowok. Nah, salahnya di tahun itu juga, mulai saat itu aku nggak berani lagi suka sama cowok. Kayak, udah deh gue fokus aja nih sama psoriasis, nggak mau pokoknya mikir-mikir gimana cowok atau cowok suka sama Audi atau gimana. Nggak, aku bener-bener tuh lupain tentang hal itu. Aku fokus aja sama diri aku, fokus ngembangin diri, fokus ke sekolah, karena aku waktu itu masih sekolah kan, di tahun 2016an itu masih 2017 sorry, masih sekolah juga. Jadi aku emang fokusin kuliah aku aja, karena juga jauh dari orang tua, jadi udahlah fokus aja ke hidup ini. Nah, udah nih beres. Di 2018 itu aku kalau yang kalian tahu ya, aku nggak tahu sih kalau di Indonesia Tinder, aplikasi dating app itu boomingnya tuh di tahun berapa. Cuman di tahun 2018 di Malaysia waktu itu tuh lagi boomingnya, lagi hangat-hangatnya nih aplikasi dating Tinder. Dan semua circle aku, jadi aku itu circle tuh ada berenam bertujuh gitu. Dan mereka semua itu mereka semua tuh kayak emang udah intens main Tindernya. Dan aku tuh kayak nggak mau takut. Cuma teman-teman aku kayak, ayo Audi cepetan lu cobain aja, kan siapa tahu nggak sih lu ketemu teman ngobrol, ketemu kan ya kenapa, why not gitu, lu tuh coba. Akhirnya ya udah aku mencemplungkanlah diri ini ke dunia perdatingan lagi di 2018. Jadi aku download aplikasi Tinder itu. Surprisingly memang aku matchnya banyak sih, maksudnya kayak aku match sama banyak cowok gitu. Cuman memang saat itu tuh goals aku memang enggak cari pacar sih, tapi hanya ngumpulin match aja, jujur hanya ngumpulin match, karena kan memang semua circle aku main nih. Jadi aku tuh kayak gue ngumpulin match yang banyak, jadi ntar kalau bisa ditanya sama temen-temen berapa match lu, aku bisa nyebutin kayak angka gede gitu. Sebenarnya tuh kocak, cuman maksudnya ya emang itu bener kan, aku emang gak ada intensi sama sekali untuk main Tinder. Aku match tuh sama banyak cowok-cowok dari Pakistan, dari India, karena kan emang di Malaysia kan memang banyaknya cowok-cowok gitu ya. Terus juga dari Arab Saudi, ininya semua cowok-cowok yang bukan Indonesia dan juga Malay. Karena aku memang to be honest, cowok-cowok Melayu itu, cowok-cowok Malaysianya aku swipe left, aku emang kurang suka aja sih. Jadi aku emang gak pernah writing cowok-cowok Malay. Jadi kebanyakan yang match sama aku tuh ya orang-orang luar aja, Pakistan, India, terus Arab Saudi, terus juga pernah dari satu negara aku lupa namanya, tapi ada satu itu pernah juga aku match, aku lupa negara mana, pernah juga sama tuh cowok. Jadi memang ya gitu deh, aku nggak pernah sama cowok-cowok Malay atau cowok-cowok Indo pas main Tinder di Malaysia. Nah, pada saat itu aku match sama beberapa cowok nih yang emang oke gitu loh. Maksudnya bukan oke secara fisik, tapi oke dia tuh ngelihat aku tuh kayak oke gitu loh. Jadi dia bisa dapat vibes aku. Dan pada saat itu kan aku memang nggak pernah mau ketemuan ya. Jadi aku memang selalu mencari cowok yang memang nggak nakal atau yang nggak hanya mau ketemuan aja. Karena kan kalian tahu kan, apalagi kalau di sini cewek-cewek atau cowok-cowok yang main Tinder pasti tahu deh. Langsung dapat message, ayo mau lo tinggalnya di mana, ketemuan gitu-gitu, tau gak sih? Dan aku tuh selalu menghindari cowok kayak gitu. Dan pas banget pada saat itu aku inget banget nih, bulan Maret 2018 itu tuh aku ketemu atau aku match sama satu cowok yang dia ini juga nggak pernah sama sekali ngajakin aku ketemuan. Kayak ya udah mengalir aja hubungannya, kayak texting aja awalnya, santai-santai. Dan dia juga adalah cowok pertama yang aku kasih nomor WhatsApp aku gitu. Jadi memang aku selalu meminimalisir ngasih nomor pribadi ke orang luar gitu kan. Jadi aku nggak pernah mau, tapi sama cowok ini entah kenapa tuh aku kasih nomor aku ke dia. Dan ya udah kita ngobrol aja asik, get to know each other, bla bla bla, sampai akhirnya kita match. Kayak maksudnya kayak kita tuh udah klop gitulah. Tapi akunya juga ya gimana sih, namanya juga perempuan nggak sih, kayak udah luluh aja dan nggak gimana. Cuman seminggu kemudian itu tuh aku match lagi sama cowok lain lagi yang seru juga. Jadi memang itu tuh dilema sih antara cowok A dan cowok B, kita bisa bilang ya. Aku tuh match lagi sama si cowok B ini yang juga asik. Dan by the way di sini kalau yang nggak percaya sama zodiak nggak perlu terlalu digubris ya, tapi emang aku bukannya percaya, cuman aku ya paham aja tentang zodiak. Dan dia tuh satu zodiak sama aku, which is Taurus. Jadi tuh cara kita ngobrol, terus pembawaannya, terus cerianya, ketawanya, apapun itu tuh mirip banget. Jadi aku tuh kalau lagi ngobrol sama dia bener-bener kayak ngobrol sama kembaran aku sendiri, tapi versi cowoknya. Seru banget. Dan aku akhirnya tuh melupakan cowok A.
bukan melupakan sih, tapi dia selalu ada memang, tapi aku lebih fokus ke cowok B karena cowok B ini tuh lebih asik dan lebih nyambung banget sama aku. Dan cowok A ada tapi kayak emang mendekat-mendekat aja sih, maksudnya dia tetap kayak stick to me gitu, nggak pernah dia menjauh atau apa, dan dia selalu remind aku untuk kayak chat tiap hari. Tapi aku nggak pingin karena aku udah punya cowok B, emang bener-bener Audi nih kacang lupa kulit. Tapi bener, maksudnya cowok B tuh lebih fun aja menurutnya pembawaannya pada saat itu guys. Cowok B tuh lebih fun. Ya udah deh, akhirnya berjalan waktu dan cowok B ini juga nggak pernah ngajak ketemuan. Baru pertama kalinya aku inget banget tuh dia ngajak ketemuan nonton film. Ya udah ketemuan biasa dong, dan emang di aslinya juga se-fun pas di teks. Dan saat itu aku juga emang lagi sakit psoriasis, jadi memang di bagian muka tuh memang kelihatan lah. Cuman kan karena pakai makeup mungkin nggak terlalu prominent banget, jadi ya dia juga mungkin nggak tahu ya. Cuman karena satu dan lain hal, hubungan sama cowok yang B ini tuh tidak bisa dilanjutkan. Lucunya cowok A ini tuh nggak pernah kemana-mana, jadi ya udah gitu, karena memang dia tahu juga aku bukan in relationship sama cowok B, ya dia stick to me aja. Jadi dia selalu ada di hidup aku dari tahun itu sampai sekarang tuh dia nggak pernah hilang, selalu ada, terus selalu ada. Definisi selalu ada ini cowok A ini tuh adalah definisi selalu ada. Ya udah, jadi pada saat aku galau-galaunya lagi sama cowok B, segala macem, aku sedih-sedihnya, mental breakdown lagi, karena udah lama gak pernah patah hati kok guys kan, tiba-tiba patah hati lagi. Ya pokoknya gila deh, bener-bener kayak remaja-remaja gitu dulu pas aku patah hati lagi gara-gara cowok B. Dan si cowok A ini tuh selalu ada. Oke, akhirnya setelah beberapa lama aku akhirnya lebih dekat lagi sama cowok A, dan ya udah akhirnya kita bersama gitu. Aku nggak bisa bilang kita pacaran atau gimana, tapi aku bisa bilang kita bersama. Udah, jadi akhirnya cowok A ini tuh yang memang selalu bareng sama aku dari 2018 sampai hari ini. Oke, jadi begitulah guys ceritanya. Terus Audi, cowok itu tahu nggak lu sakit? Nah ini nih, aku bakal bahas ke topik kedua, itu adalah gimana caranya kita ngasih tahu kita punya sakit psoriasis. Nah sebenarnya aku tuh ada dua pilihan atau ada dua cara yang menurut aku tuh works banget di hubungan aku yang sebelumnya. Cara pertama itu adalah langsung kasih tahu ke pasangan kalian. Jadi kalau emang kalian tuh nggak mau disakitin di akhir, atau memang kalian nggak bisa menerima kenyataan kalau memang nanti at the end dia nggak bisa menerima kalian, langsung aja kasih tahu, langsung aja ditembak tuh cowok kalau gue ada sakit ini loh, ini tuh sakitnya begini. Nanti dia bakalannya tuh nggak bakal bisa hilang, dia bakal selalu muncul. Nggak setiap saat sih, cuma pada saat tertentu aja munculnya. Ini kalian harus bisa menjelaskan dengan baik dan juga detail nih tentang sakit psoriasis ini ke pasangan kalian. Maksudnya ke cowok yang emang kalian lagi dekat gitu. Dan kalau emang beliau atau orang ini tuh bisa menerima, ya udah syukur ya kan. Puji Tuhan, alhamdulillah kalian bisa akhirnya bersama. Cuma kalau emang nggak bisa, ya udah at least kalian tuh udah ngasih tahu nih ke orang tersebut kalau emang kalian tuh punya sakit bawaan yang akan selalu ada dan akan muncul pada saat-saat tertentu di hidup kalian. Gitu. Untuk cara keduanya itu adalah kalian bisa get to know each other first. Jadi kalian bisa kayak ya udah kayak aku tadi sama cowok A, aku kayak bener-bener deketin diri aku dulu, aku cari tahu tentang cowok A ini gimana, karakternya gimana, background hidupnya. Intinya aku tuh sama dia sama-sama mencari tahu lebih dalam tentang satu sama lain sebelum akhirnya masuk ke hubungan yang lebih serius gitu kan. Baru akhirnya bisa dikasih tahu gitu pelan-pelan juga sakit ini tuh aku punya sakit psoriasis, sakit itu seperti ini. Intinya sama deh caranya sama cara A, cuma bedanya adalah kalau cara B ini tuh kalian get to know each other dulu baru kasih tahu ada sakit. Tapi kalau cara yang A langsung dipaparin nih dengan fakta-fakta yang ada. Terus Audi, kamu lebih rekomendasiin yang mana? Cara A, cara pertama atau cara kedua? Kalau jujur aku bisa bilang sih cara pertama tuh lebih oke untuk kitanya ya. Untuk kitanya itu untuk menjaga hati kita tuh cara A itu tuh cara pertama tuh lebih bagus, karena ya udah kalau emang cowok ini atau cewek ini nggak bisa menerima sakit kita, ya udah berarti memang kalian itu bukan buat aku atau bukan buat diri kalian. Jadi ya udahlah, mungkin cowok lain atau cewek lain akan datang di saat yang tepat. Tapi kalau buat aku pribadi, aku lebih suka cara yang kedua. Kenapa? Soalnya aku pengen tahu dulu nih orang ini tuh gimana sih, gimana orang ini tuh menghadapi masalah, gimana orang ini tuh menghandle problem segala macem. Karena aku yakin sih pelan-pelan itu tuh secara nggak sadar
orang tersebut tuh bakal tahu kalau kita tuh ada sesuatu. Sama juga nih kayak si cowok A ini, dia tuh ternyata pas aku tanya, emangnya kamu nggak tahu ya kalau aku sakit, kalau emang aku nggak kasih tahu, terus dia bilang tahu kok, tapi ya udah aku diem aja, aku nggak mau tanya ke kamu tuh kenapa. Aku kayak wow, berarti dia tahu ya ternyata, padahal aku tuh udah berusaha banget menutupi. Setiap kali video call atau apa tuh aku selalu pakai makeup yang full gitu loh. Jadi kan memang aku kan kuliah kan memang pakai makeup kan, karena aku memang masih belum bisa menerima diri aku pada tahun itu. Dan aku pakai makeup full, dan kalau kita video callan malam gitu tuh ya makeup aku masih on, baju aku juga masih baju yang memang menutupi di bagian leher, semua masih on point yang sama. Mungkin kan hal itulah akhirnya cowok A ini tuh nyadar kalau kayaknya ada yang salah deh sama cewek ini gitu. Tapi dia tuh selalu bilang dia nggak pernah melihat ke arah situ, dia nggak pernah. Jadi kayak kekurangan aku itu tuh dia nggak pernah lihat. Jadi dia tuh more fokusnya tuh ke diri akunya, ke Audi, bukan ke psoriasisnya. Jadi makanya nggak, at the end tuh nggak masalah kalau aku punya psoriasis. Baru dia pas aku kasih tahu, oh iya cowok A, aku tuh punya sakit begini. Dia tuh nggak menular loh, tapi cuman memang dia akan selalu ada nih sakitnya, nggak bakal hilang. Terus juga ini aku terjadinya tuh karena sakit bawaan atau karena apa sih, adanya silsilah keluarga aku mungkin di atasnya yang pernah juga sakit yang sama atau sejenis gitu. Jadi gimana, maksudnya aku akhirnya ngobrol deh sama dia, ngobrol tentang sakit aku, dan di situ dia bilang, oh itu psoriasis. Iya sih, aku emang beberapa kali pernah lihat ya di daerah muka atau di daerah leher kamu tuh memang suka ada merah-merah, suka ada putih-putih. Pingin tanya cuman mungkin kamu juga nggak nyaman ya dengan hal tersebut. Jadi aku nggak pernah tanya. Cuma sekarang karena emang kita juga udah nyaman, itu bukan hal lagi untuk aku untuk masalahin, karena memang nggak ada masalahnya. Karena memang dari awal aku ngeliat kamu ya kamu, bukan sakit kamu. Aku kayak terharu, sumpah aku langsung terharu banget, kayak oh ya puji Tuhan ya kan aku dapetin, maksudnya orang yang bisa tuh melihat aku ya dengan aku, bukan dengan psoriasis yang aku punyain. Jadi dia memang gak pernah ada masalah sih dengan sakit psoriasis aku gitu. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi. Mau kalian pakai cara pertama, mau kalian pakai cara kedua, dua-duanya tuh sama-sama baik dan juga oke aja. Cuman kalau emang kalian nggak bisa menerima kenyataan pahit, mungkin bisa pakai cara pertama aja. Aku lebih menyarankan cara yang itu daripada cara kedua. Nanti udah emang sama-sama nyaman, pas kalian tiba-tiba kalian tiba-tiba ngasih tauin gitu tuh tentang sakit kalian, cowok atau cewek ini nggak bisa menerima kalian. Jadi kuncinya kalau menurut aku memang belum menikah, aku memang belum juga dilamar atau di hubungan yang memang serius untuk ke jenjang pernikahan. Cuman dari aku yang memang udah lama nggak pernah bersama cowok, terus akhirnya sama cowok lagi sekarang, itu adalah aku bisa bilang jadi diri kalian sendiri. Jadi maksudnya mau kalian udah bisa menerima atau kalian belum bisa menerima, orang lain kan pasti bisa get the vibes gitu loh guys. Kayak contoh aku, cowok A ini tuh kan aku nggak pernah nunjukin kalau aku sakit, tapi dia bisa mendapatkan vibes di mana aku nggak pernah nih pingin menyinggung masalah sakit ini. Jadi please nggak usah nanya, pasti kan manusia tuh ada vibesnya atau ada aura yang bisa terpancar gitu kan dari satu dengan yang lainnya. Mungkin karena itulah juga cowok A ini tuh nggak pernah nanyain ke aku kulit lu tuh kenapa gitu. Jadi akunya juga akhirnya nyaman. Jadi menurut aku adalah kalian tuh harus lebih bisa jadi diri kalian sendiri aja. Jadi sakit psoriasis ini tuh jangan dijadiin alasan buat kalian tuh menutup diri atau bagaimana segala macam. Tapi gimana caranya sakit psoriasis itu menjadi batu loncatan untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Jadi kualitas hidup tuh harus lebih bagus daripada si psoriasis ini. Karena yang aku tangkap dari cowok A ya, yang dia bilang tuh adalah dia ngelihat aku karena akunya. Dan memang bener, dari 2016 sampai 2018 itu aku memang setiap harinya tuh selalu memperbaiki diri gimana supaya ya udah, emang Audi belum bisa menerima sakit ini, cuman gimana supaya aku bisa improve diri aku ikut klub ini, ikut klub itu, aktif sana, aktif sini. Jadi memang aku memperbaiki diri, terus juga aku banyak ikut-ikut les-les online gitu supaya pengetahuan aku, terus juga attitude aku, cara aku approach orang itu kan juga pasti akan berubah dan juga bisa lebih bagus gitu kan. Nah mungkin karena itulah juga yang cowok A ini tuh lihat di aku lebih dari si psoriasis aku, karena memang kita semua itu tuh lebih dari psoriasis kita. Jadi gimana caranya kita harus bisa untuk keluar dari zona nyaman dan memperbaiki diri sendiri. Karena
mau sampai kapanpun kalau kita maksa orang untuk ngertiin kita, nggak akan mungkin terjadi kan. Yang pasti akan terjadi adalah kita merubah diri kita sendiri, kemauan diri kita untuk merubah diri kita. Niscaya nanti orang-orang luar pun juga akan mendapatkan vibes yang positif, vibes yang baik dari diri kita sendiri. Itu sih guys, jadi pesan atau juga tips trik yang bisa aku kasih dari orang yang memang belum menikah tapi memang mungkin sudah ada ya beberapa kecil-kecilan pengalaman yang bisa aku share buat teman-teman gitu. Jadi buat semua sahabat-sahabat psoriasis yang masih takut, yang masih minder, yang masih ngerasa nggak ada bakal cowok yang ngerasa, nggak bakal ada cowok yang menerima, atau nggak bakal ada cewek yang bisa menerima aku, jangan sedih, jangan patah semangat. Aku juga pernah ada di titik itu, tapi bukannya sedih, aku malah terus berusaha upgrade diri aku. Upgrade diri ini tuh, kualitas diri aku tuh aku upgrade terus menjadi yang lebih baik, sampai nantinya tuh cowok yang atau cewek yang tepat akan datang dan melihat kamu dengan apa adanya kamu gitu. Jadi ya, thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode ke-48 kali ini. Semoga sharing aku tentang relationship dan juga psoriasis tuh bisa bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman sekalian. Mungkin nanti aku juga bakal ngebahas ini lebih jauh lagi. Aku bakal bikin mungkin ya undang beberapa bintang tamu gitu di YouTube aku. Mungkin kakak-kakak yang udah menikah gitu, aku bakal undangin nih, apalagi yang punya psoriasis, untuk sharing aja, bagi-bagi cerita gimana sih mereka akhirnya bisa nih mendapatkan pasangan sehidup semati mereka gitu. Jadi thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye bye.